tanpa dia melakukan pembunuhan terhadap Kristus, dosa Kristen itu tidak diampuni, tidak ditebus. Gimana proses itu? Penyaliban itu hanya proses, Bang. Yang sebenarnya hakikatnya itu kan kematian. Yang menyelamatkan itu kematian, bukan proses penyalibannya, Bang. Nah, bagaimana caranya Yesus mati? Bagaimana caranya Yesus mati kalau dia tidak disalib sama tentara Romawi? Ya, begini, Bang. Begini, Bang. Saya kasih perumpamaan ini, Bang. Saya misalkan ini mau membayar eksekutor untuk membunuh satu orang. Ya kan? Ya. Abang bertanya kepada saya begini. Kalau abang bertanya kepada saya, eksekutor itu kalau berhasil membunuh orang itu, apakah dia pahlawan atau bukan? Kalau dari pihak keluarga yang meninggal, otomatis bukan pahlawan, Bang. Tapi kalau abang tanya ke saya, ya dia pahlawan bagi saya. Kan begitu. Gitu. Berarti kan begini, saudara sebagai seorang Protestan mendapatkan keselamatan dari upah penyaliban itu kan? Ya. Nah, berarti keselamatan Anda itu tergantung dari berhasil tidaknya Yesus dibunuh. Gini, Bang. Saya mendapatkan keselamatan bukan dari penyalibannya, dari kematiannya, Bang. Penyaliban itu kan saya sudah bilang dari tadi. Bagaimana caranya Yesus mati? Justru karena dia disalib, makanya dia mati. Iya, saya tahu itu. Itu kan bagian dari proses, Bang. Semua orang kan punya proses. Kan Tuhan Yesus sebagai manusia. Makanya matinya itu sebagai manusia. Matinya penyaliban. Yang membunuhnya ini berarti pahlawan buat Anda. Oh tidak, pahlawan bagi mereka. Orang Yahudi pada saat itu. Ya enggak, kan Anda yang menerima keselamatan melalui penyaliban. Saya cuma iya, saya tahu, Bang. Berarti pahlawan. Pahlawan bagi siapa? Bukan bagi saya. Lah, kalau dia tidak melakukan pembunuhan, dosa Anda siapa yang tebus? Kan kematiannya, Bang, bukan penyalibannya. Kan saya sudah bilang dari tadi. Proses kan gara-gara dia disalib sampai dia mati. Iya, begini, Bang. Begini, berarti Abang begini, Bang. Kan semua orang punya proses kematian yang berbeda. Abang bisa saja mati ditabrak. Maaf ya, Bang ya. Maaf. Iya. Bisa saja mati ditabrak. Itu proses bagian dari kematian, Bang. Siapapun itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang menganggap kematian saya ditabrak itu adalah keselamatan, berarti yang menabrak saya itu adalah pahlawan bagi mereka yang menerima keselamatan dari saya ditabrak. Yang begini ya, yang menganggap orang yang menabrak itu pahlawan ialah orang yang menabrak. Bagi keluarga abang bukan kan? Tidak mungkin keluarga abang bilang. Lalu bagaimana dengan sekarang begini? Bagi kematian Yesus bagi keluarganya Yesus itu sebagai apa? Pahlawan atau bukan? Yang membunuh anaknya. Bagaimana, Bang? Maria memandang pembunuh anaknya itu sebagai pahlawan atau bukan? Kalau itu saya tidak tahu, Bang. Nah, sama dengan Kristen. Kalau Kristen menjadikan penyaliban itu sebagai dasar pijakan keselamatan, berarti yang menyalib Yesus sehingga Yesus mati itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bang, dasarnya apa orang Kristen menjadikan penyaliban itu sebagai dasar, Bang, keselamatan. Sekarang bisa enggak orang Kristen? Dasarnya bukan penyalibannya, Bang. Bagaimana caranya Yesus mati? Disetrum listrik kalau tidak disalib? Berapa kali saya harus bilang, Bang, itu pada zaman Yahudi pada saat itu kan bagian dari penyaliban, kan bagian dari proses. Nah itu dia makanya, kalau Yesus tidak disalib bisa nggak mati? Nggak gini. Kan saya sudah bilang, Bang, abang kan tanya pandangan saya sebagai orang Kristen. Apapun yang terjadi saya tetap bilang bahwa eksekutornya itu bukan pahlawan, tapi penjahat. Ya terserah. Intinya dia bukan pahlawan. Gak bisa, Bang. Gak bisa, hanya dua. Kalau dia itu penjahat, katakan penjahat. Kalau dia pahlawan, katakan pahlawan. Karena tidak mungkin, misalnya nih, kan kalau kita melihat ini kronologi kejadian, seakan-akan seperti ada orang yang masuk ke rumah Pak Bom Bom, membunuh Pak Bom Bom,
Setelah Pak Bom Bom dibunuh, harta Pak Bom Bom diambil. Satu-satunya jam tangan Pak Bom Bom yang paling mahal itu yang 30.000 yang biasa dia pakai, itu diambil sama pembunuh, lalu diberikan kepada orang miskin. Itu proses. Nah, sekarang pertanyaannya, pembunuhan terhadap Bom Bom itu benar atau tidak? Tergantung, Bang. Enggak, pembunuhan terhadap Bom Bom itu benar atau tidak? Dibenarkan atau tidak dibenarkan? Dibenarkan menurut siapa? Menurut apa ini? Ya, ini pembunuhan terhadap Bom Bom ini dibenarkan atau tidak dibenarkan? Di mana ada pembunuhan yang dibenarkan, Bang? Ini filosofi apa yang pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini dibenarkan atau tidak dibenarkan? Ya, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Berarti keselamatan Anda itu adalah keselamatan yang tidak dibenarkan, betul? Jadi begini Bang. Betul. Begini Bang. Ini kan kita beda pandangan banyak. Yang kemudian penyaliban itu sampai kepada proses kematian itu sudah dinubuatkan sebelum lahirnya Nabi Isa. Iya kan, Bang? Sudah dinubuatkan, artinya sudah ada pemberitahuan sebelum itu Tuhan Yesus itu lahir. Tapi Yesus bantah bahwa itu tidak ada nubuat tentang itu. Yesus yang membantah. Di mana itu, Bang? Buka Yohanes 8 nomor 37. Silakan. Anda punya Bible? Buka. Kita sama-sama buka. Lama rupa terima kasihku padamu karena telah membunuh tetanggaku yang suka bikin jengkel. Atas jasa-jasamu membunuh tetanggaku yang sering karaoke di tengah malam mengganggu tetangga. Kamu adalah pahlawan, berkat kamu si bacok mati diracun. Hai Neng, bisa buatkan abah teh? Kemana orang tadi? Halo Juma. Halo juga Bang. Buka kamera Bang. Selamat malam. Malam saudara. Silakan buka kamera. Ini nanti rungkat. Cuma sebentar doang ini. Tadi kan yang kamu pertanyakan kematian buka kamera, Yesus. Bang. Pembunuhnya yang melakukan pembunuhan Bang. Pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Tetanggaku mati dibunuh penjahat. Halo, itu semua rancangan Allah Bapa itu, Juma. Hah? Saya tidak tanya itu, Bang. Yang saya tanya, pelaku pembunuhan Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Jangan cuci tangan dong. Enggak, kita tidak perlu dengan itu. Jadi kan jangan cuci tangan, enak kali. Orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai keselamatan, hanya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, penyaliban itu pelakunya itu pahlawan atau penjahat? Makasih Bang Jenderal. Jawab dong, jangan cuci tangan, enak kali. Enak kali. Ada pencuri datang ke rumahmu bawa emas. Sebelum membawa emas, pencuri itu membunuh yang mempunyai emas. Dia pahlawan datang membawa emas, tapi dia membunuh orang lain. Selama ini itu kan pahlawan. Perdebatan, dengar dulu. Selama ini kan perdebatan antara Kristen dengan Islam itu bahwa menurut pemahaman Islam itu Yesus itu tidak disalib, sementara kita disalib. Tapi Anda lupa dengan surat Al-Maidah 117 mengatakan bahwa Isa itu wafat. Coba jelaskan. Jangan ke sana. Anda nggak paham itu. Jangan Anda ke sana. Nggak usah ke situ. Udah 5 kali saya usah ke situ. Buka kamera dulu. Buka kamera. Yang saya takutkan,
saya menjelaskan Al-Quran itu. Cuma kalian yang berbohong. Kalau kitabnya benar, kalian yang berbohong. Sementara di surah Ali Imran ayat 55 sama Al-Maidah 117, surah Maryam itu dikatakan wafat. Terus coba jelaskan. Itu kalau kamu memahaminya dengan konsep itu, Al-Quran menerangkan dengan terinci di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri bahwasanya Nabi Isa alaihissalam. Tadi malam aku berdebat sama si Kores, dia menjawab dengan kitab saya. Saya tanya A, dia jawab B. Itu kan nggak apa namanya? Kami umat Islam itu sudah final, Bang. Udah final Nabi Isa alaihissalam itu. Nabi Isa itu tidak dibunuh. Al-Quran mengatakan itu, surah Al-Maidah Ali Imran ayat 55. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi kami umat Islam itu sudah final. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu ke atas. Terus bagaimana yang surah Al-Maidah 117 ini? Di situ dibilang wafat. Anda jangan berbohong dengan itu. Itu loh yang saya maksud. Wafat itu bukan berarti maut. Kalau maut itu ayatnya dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Itu baru mati. Kalau wafat jadi itu kalau wafat itu bukan mati. Istirahat. Bukan. Belum tentu wafat. Belum tentu wafat itu adalah mati. Itulah yang aku ragukan dengan pilihan itu, dengan kebohongan. Itu loh. Tidak ada kebohongan dalam Islam. Memang tidak ada kematian di dalam Nabi Isa alaihissalam. Belum wafat dia. Terus kenapa itu di Al-Maidah 117 itu dituliskan ya wafat? Kan saya sudah menjelaskan samamu. Wafat itu bisa diartikan tidur. Jadi kalau tidur itu diartikan apa? Berlari gitu. Dengarkan di Al-Quran surah Al-An'am ayat 60 diterangkan begini. Anda melarikan tema ya, tapi nggak apa-apa. Di dalam Al-Quran, dengarkan. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ma jarahtum bin nahari. Apa di situ dikatakan? Yatawaffa, wafat. Tapi apa yang diartikan di sana? Dan dialah yang menidurkan kamu tidur pada siang, pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Jadi baru aku buka kameramu dulu, buka kameramu. Ya, aku kalau buka kamera. Enggak ada rungkat-rungkat. Enggak ada alasan rungkat. Buka kamera. Hari ini yang namanya wafat itu kameramu, buka kamera. Buka kamera, silakan. Buka kamera. Buka aja kamera, Bang, biar lebih asik kita diskusi. Saya kan sudah melayani pertanyaanmu kan tentang wafat itu. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya sekarang bertanya. Dengar dulu. Giliran saya bertanya, boleh? Boleh saya bertanya? Saya sudah melayani kamu tuh. Wafat dulu. Coba jelaskan dulu. Aku nggak puas. Kenapa kau harus puas? Bagaimana mau memuaskan kamu orang yang tidak pakai otak? Gini, kau buka kameramu dulu. Kau buka. Saya hitung sampai 3. Kau tidak buka kamera. Kamu tidak buka kamera. Anda di bawah. Tidak mau terbuka gitu loh. Turunkan dia. Dia nggak mau membahas tentang agamanya, bahwa setan adalah pahlawan untuk Kristen. Setan pahlawan untuk Kristen. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan 1 di antaramu adalah iblis. Yudas disebut iblis. Gara-gara iblis berkhianat dan melaporkan tempat persembunyian Yesus ditangkap dan disalibkan. Yudas pahlawan atau bukan? Halo, selamat siang, Dad. Buka kamera, Bang. Makanya jangan membahas Islam pakai terjemahan, Dek. Di mana wafat itu diartikan tidur? Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Oke? Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail.
Aku yang menidurkan kamu pada malam hari. Selamat malam Bang Jumat. Malam, silakan Bang. Ini Bible saya simpan lagi. Bang, boleh saya bertanya Bang? Ini pertanyaan dari tadi abangku. Pertanyaan saya belum dijawab oleh saudara Kristen. Yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau di dalam Al-Quran surah An-Nisa kan sudah jelas. Kami di dalam Al-Quran wa qaulihim, bahkan ucapan orang yang mengatakan Nabi Isa saja ini dibunuh atau disalibkan itu kena hukuman, apalagi yang menyalibkan, kan gitu. Yang menyalibkan itu adalah orang-orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami telah membunuh, katanya, inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di Islam orang yang membunuh Nabi Isa adalah orang kafir. Orang yang ingkar kepada kenabiannya, kerasulannya. Nah sekarang kami sudah sampaikan bahwa itu adalah orang kafir. Tapi yang berkongkol dengan setan. Bang, bahwa Isa itu diwafatkan di situ Bang. Berarti Isa itu wafat Bang. Wafat itu di situ tidak berbicara tentang penyaliban. Nabi Isa nanti memang diwafatkan pada saat dia datang ke atas muka bumi. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Nabi Isa memang nanti akan diwafatkan, tapi bukan wafat pada saat dia terancam untuk disalib sama orang-orang kafir. Kan, bukan di situ nanti diwafatkan loh. Di situ tertulis bahwa telah dilahirkan, kan Isa mengatakan pada saat aku dilahirkan. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu Bang. Pada saat aku diwafatkan. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Berarti Nabi Yahya di data nomor 15-nya Anda baca. Inilah orang Kristen ini, kadang otaknya memang dari otak kucing. Al-Quran surah Maryam ayat 15, Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Berarti Nabi Yahya juga disalib gitu. Diangkat juga. Bangkit juga hari ketiga, cupu. Buka kamera dulu. Buka kamera, kalau tidak Anda saya turunkan. Bahas tentang Islam kok. Nyata-nyata dia nyembah setan kok, Islam pula yang dibahas. Ini nih, yang membunuh Tuhan kau itu pahlawan atau penjahat itu yang bermasalah. Kami tidak ada urusan. Mau Yesus wafat, Isa wafat, mau tidak wafat, tidak ada urusan dengan akidah. Ini permasalahannya, dosa-dosa kalian itu dihapuskan dengan adanya orang yang dibunuh. Maka pembunuhnya itu pahlawan kah? Atau penjahat bagi Kristen? Jangan munafik kau. Buka kamera. 1, 2, 3. Turunkan moderator. Moderator lagi jauh dari rumah. Alhamdulillah. Coba teman-teman ya, kalau naik itu tidak usah terlalu jauh ke Al-Quran, sangat kritis. Ini wafat itu kan mati. Di dalam surah Maryam ayat 33 kan gitu. Kritisnya minta ampun. Kalau bahas tentang ayat suci Al-Quran, terjemahan Al-Quran, wah, dia jadi profesor. Tapi giliran bahas tentang siapa yang membunuh orang-orang Yahudi, kemudian siapa lagi? Orang-orang Romawi. Nah, mereka pembunuh. Ya, bisa nggak bangkit Yesus dari kubur sebelum dibunuh? Nggak bisa, harus dibunuh dulu. Maka muncul pertanyaan, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Jawab. Apa pula ini minta PK sempat-sempatnya? Ini yang membunuh ini kan, teman-teman coba lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Yesus Paulus di situ? Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih berada di dalam dosa. Bayangkan itu. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Luar biasa itu, Filipi 2 itu. Dia turun bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya semua nama yang ada di langit maupun di bumi bertekuk lutut kepada Kristus. Hebat kali kan?
Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Mantap kali kan? Nah, ini pertanyaan saya, Bang. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Ini serius, silakan Anda jawab, silakan. Ya penjahat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma numpang lewat. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Udah mau poli dari Manado, Bang. Oh iya, Masya Allah. Sehat selalu, Bang, panjang umur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasiran, Bang. Iya, ya khair, Masya Allah. Masya Allah. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda, teman-teman. Oke, siapa lagi yang mau naik? Silakan. Kok narik napas? Ya kalau nggak narik napas ya sesak napas lah. Halo. Halo, Bang. Halo, selamat malam saudara user. Apa kabar? Halo. Iya, halo. Bisa buka kamera, Bang? Bisa. Silakan. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Numpang lewat aja, Bang. Numpang lewat. Aduh, abangku. Abangku yang ganteng, aku sudah berjam di sini. Abang dengan gampangnya cuma numpang lewat. Masya Allah. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga, saudara. Salam kenal, Bang. Aku dari Cimahi, Jawa Barat, Bang. Cimahi, Jawa Barat. Ya. Ya, saya sering sih lihat lintas agama di Bang Juma, terus saya juga lihat juga di Ustadz Yusuf PI, terus di Gus Wipi ya, saya juga suka lihat. Saya hanya menyampaikan saja buat Abang, emang sekarang banyak sekali, Bang, yang nyerang-nyerang Islam ya, karena saya Islam, Bang ya. Itu bisa Abang nanti untuk ditambahkan penjelasannya kepada mereka, Bang, tentang Alkitab TB1, Bang. Bible TB1 itu LAI yang dikeluarkan, yang diproduksinya tahun 1974, Bang. Itu ya, sama TB1 itu betul. TB1 LAI keluaran 1974 itu berbeda dengan TB2 LAI keluaran tahun 2023, Bang. Itu isi terjemahnya di Yohanes 4 ayat 19. Itu isinya berbeda, Bang. Jadi itu juga untuk memperkuat keimanan kita orang Islam ya. Iya. Nanti Abang juga bisa menyampaikan di situ. Karena saya sudah lihat, Bang. Karena isi di dalam kitab Kristen itu di TB1 keluaran tahun 1974 sama TB2 LAI keluaran tahun 2023 Yohanes 4 guru saya diturunkan. Kenapa diturunkan? Oh, orang mau belajar. Mana sih kawan-kawan kita ini? Aku mau belajar tadi.
Aduh, gimana sih ah? Orang mau belajar. Yohanes 4:19. Halo, Saudara Ya, Budi Bang. Suprian. Ya, bisa buka kamera, Bang? Ya Bang. Kenapa saya diturunkan Iya, Bang? Ya. Kenapa saya barusan diturunkan? Oh, enggak apa-apa. Dia enggak tahu kalau abang ini guru saya, makanya diturun. Iya. Silakan. Enggak, ya, Silakan. itu abang nanti bisa menyampaikan Bang untuk kita sih sebenarnya juga jujur aja ya. Kita nggak enak ya sama Edis TV itu yang selalu menghujat, apalagi dia membawa-bawa Ustadz Kiai Abdul Somad ya, tentang masalah setan ada di lubang hidung manusia kalau malam hari kan begitu kan? Dia dipiralkan, dia bikin nyanyi, katanya ada setan di dalam hidung umat Islam, ya berarti juga menghina saya gitu Bang. Kalau saya jujur saja Bang, saya ada setan di dalam lubang hidung. Setan di lubang hidung. Gimana itu, teman-teman? Halo? 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 Halo Bang? Bang? Abang? Abang? Sebenarnya gampang kalau membahas itu. Ada setan dalam lubang hidung. Ya kan setan itu makhluk gaib. Yang masalah itu Yang masalah itu kalau Tuhan di dalam lubang hidung, itu yang masalah. Ada Tuhan di dalam lubang hidung sesuai dengan pemahaman mereka bahwa Ruah Elohim itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu roh? Baca kitab Kejadian. Kejadian berapa? Kejadian 1. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Oh, berarti Elohim itu roh. Iya, karena di situ dikatakan Ruah Elohim. Oh, baguslah. Di dalam Ayub 27 nomor 3, di situ juga dikatakan Ruah Elohim berada di dalam lubang hidungku. Matemija. Berarti selain dia di atas air, dia juga berada di lubang hidung. Matemija. Saya tidak bisa bayangkan kalau lagi flu. Kalau setan di dalam lubang hidung, begitu flu, keluar setannya. Ini Tuhan di dalam lubang hidung gimana dong? Halo saudara Romi Anton Raja Dabariba. Halo. Halo. Ya bang, dari sekte mana abang? Protestan. Dari Protestan. Sudah lama beragama Protestan? Dari lahir. Dari lahir. Masya Allah, ganteng kali abang ini. Pendeta atau pastor kah? Enggak, jemaat biasa. Jemaat biasa, ya. Gimana menurut abang ini terkait tema yang ada di sini? Orang-orang Protestan itu kan orang-orang yang bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan kan ya? Iya, anak-anak Tuhan. Iya, karena Yesus sudah membebaskan dosa mereka dari kematian beliau. Kalau saya mau ganti judul sama Bang Juma. Kenapa bang? Jangan eksekutor salib pahlawan.
Ganti aja judulnya, panutan dari sang apa namanya? Apa panutan dari sang juru selamat Islam itu? Oh, berarti harus melawan Paulus berarti ya? Enggak lah. Jadi lawannya siapa? Enggak, maksudnya ya kan dua arah bang. Nabi Muhammad lawan Paulus berarti. Enggak lah. Nabi Muhammad masa kelasnya Paulus? Jadi kelasnya siapa? Kalau Nabi Muhammad kelasnya Yesus lah. Loh, masa Nabiku melawan Tuhan Anda? Masa Tuhan lawan manusia? Berarti jangan-jangan memang Yesus ini manusia bang? Ya manusia yang apa? Manusia yang dituhankan. Yang menjadi manusia. Oh nggak bisa dong. Kalau lawan itu Hercules lawannya atau Krishna. Jangan lawan nabiku. Jadi Tuhan Anda itu harusnya lawan Hindu, sama-sama inkarnasi Bang dewa. Juma. Aduh, bahaya ini Kristen. Bahaya Kristen. Tuhannya disetarakan dengan Nabi Islam. Aduh, payah. Parah. Ini bang judulnya, ini sudah bagus ini judulnya. Keselamatan Anda itu berasal dari pahlawan atau penjahat bang. Itu yang benar. Kalau kami kan keselamatan kami itu tidak ada dari penyaliban, menyalib Tuhan, membunuh Tuhan, menampar Tuhan, kami selamat, itu nggak ada bang. Nah sekarang yang lucu di Kristen ini, pembunuhan dianggap sebagai jalan keselamatan. Jadi ketika ada orang melakukan pembunuhan, orang Kristen tepuk tangan, hore, kan gitu. Karena hasil dari pembunuhan, orang Kristen masuk surga. Berarti pembunuh Yesus ini pahlawan. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Gitu bang. Bantah saya. Silakan bantah. Tanpa iblis, bisa nggak kemudian Yudas berkhianat? Tanpa iblis bisa nggak imam kepala melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian palsu? Bisa nggak muncul keinginan membunuh Yesus tanpa iblis? Tidak bisa. Iblislah yang memprakarsai sutradara pembunuhan terhadap Yesus. Jadi Kristen harus mengucapkan apa kepada iblis? Terima kasih atau terima sakit? Ayo bang. Ayo bang, jangan cuma tertawa bang. Penampilan Anda ini kayak Islam, kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Silakan bang. Coba dasarnya eksekutor salib pahlawan, apa yang abang kejar di sini? Lah, apa yang tanpa iblis Yesus tidak disalib. Tanpa iblis yang merasuki Yudas sampai terjadi penyaliban. Ya itu dalam rangka kekristenan. Ya iya, makanya orang Kristen itu harus menjadikan iblis ini sebagai pahlawan. Iya, dampaknya ke orang Islam apa? Dampaknya ke orang Islam itu karena agama Anda ini dibawa oleh aliran yang percaya kepada pekerjaan iblis. Kami agama Islam juga itu ingin dijadikan sebagai orang-orang yang berterima kasih sebagai pengikut iblis. Maaf, kami nggak mau. Oh, kalian berarti pengikut iblis gitu? Kristennya bang, kan penyaliban itu upaya iblis bang, membunuh Yesus. Enggak, judulmu kan eksekutor salib pahlawan. Ya ini pertanyaan, apakah eksekutor salib itu pahlawan? Enggak, dampaknya ke lini itu apa? Lah, dampaknya ke kami ini di dalam kitab saudara, kayak penampilan Anda kan, kalau orang tidak jeli Anda itu dikira Islam loh. Karena Anda tampil seperti seorang Islam kalau di Indonesia kita. Kenapa? Karena Kristen memang diajari tipu muslihat.
Memang Kristen itu diajari begitu bang. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21. Kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Meskipun saya bukan orang Yahudi. Kepada Kristen, orang yang taat kepada Taurat. Dosa itu Yesus. Kalau Islam penebus dosanya Yahudi dan Kristen itu. Tidak ada itu. Di dalam pengajaran kami, dalam pengajaran kami, Anda baca kemudian Al-Quran surah At-Taghabun, Anda baca. Islam adalah tidak ada, enggak ada. Orang-orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Orang kafir tempatnya di neraka. Jangan kau bahas itu di sini. Orang-orang Yahudi, dengar. Orang Yahudi ini yang naikkan siapa ini yang naikkan ini? Kami adalah penebus dosa. Ya derita lu. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Udah diturunkan dulu moderator, bisa nggak? Moderator sekali naikkan orang langsung 2 ini satu-satu dong. Apalagi Om Jack ini mulutnya 3. Diturunkan dulu orang ini. Anda masuk neraka kenapa sakit hati? Mau kayak mana lagi? Yahudi dan Kristen penebus dosa. Waduh, moderator. Yahudi dan Kristen penebus dosa. Pret. Ya urusanmu. Itu dari talu. Siapa suruh ke neraka? Jadi begitu saudaraku. Aku nggak suka ya moderator kayak gitu ya. Ya lanjut. Cuma sebenarnya harus konsekuen dengan judul ini. Eksekutor salib pahlawan. Eksekutor salib itu pahlawan, itu tanda tanya bang. Coba ganti judulnya sih. Nggak bisa dong. Nggak coba bisa. Ganti judulnya. Apa? Ganti judulnya. Kan nggak bisa bang, nggak bisa nulis panjang, makanya disingkat. Harusnya ada apakah jangan eksekutor penyaliban itu adalah pahlawan? Enggak, jangan bawa ke penyaliban. Coba kasih judul cinta Bang Mamat ke ini Aisyah. Coba ganti judulnya. Apa jadi panutannya di sana? Iya, sekarang apa panutannya? Tuhan turun robek perawan Maria. Tuhan turun ke bumi merobek perawan Maria itu apa panutannya? Coba. Apa panutannya coba? Panutan apa? Apa panutannya Tuhan Anda turun ke bumi merobek perawan wanita? Apa panutan? Ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar, kok wajar? Kok wajar Tuhan merobek perawan? Wajar? Hah? Bang Juma, jangan Tuhan merobek perawan itu wajar? Hah? Enggak. Bang Juma kan enggak tahu tentang apa tuh? Kata siapa? Saya ini ahlinya. Anda harus belajar sama saya. Ini aja Anda kewalahan kan? Anda kewalahan sampai Anda ingin menghujat kan? Satu-satunya agama, Bang, satu-satunya agama yang membolehkan laki sama laki nikah di rumah ibadahnya siapa? Yuk. Satu-satunya agama yang membolehkan laki sama laki menikah di gereja itu agama apa namanya? Hati-hati bang, hati-hati kalau anak Anda cowok, hati-hati bawa ke gereja, hati-hati. Begitu juga anak perempuan Anda, hati-hati. Hati-hati aja, saya ingatkan sama Anda, hati-hati aja, gitu ya. Nah sekarang kembali kepada tema, nggak usah menghujat bang, nggak usah menghujat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan agama kejam seperti agama Kristen, paham ya? Agama Anda ada di Indonesia, dibawa oleh siapa? Siapa yang bawa agama Anda ke Indonesia bang? Kalau kita orang Batak ya siapa? No mention. No mention. Dari bangsa mana itu? Eropa. Eropa aja di mana? Eropa lah. Eropa, Jerman atau mana? Jerman lah. Nah, Jerman terkenal sebagai apa? Negara apa? Penjajah atau bukan? Eropa enggak ada enggak ada apa? Enggak ada kejahatan di Eropa. Enggak ada kejahatan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua siapa pelakunya? Hah?
Pedis bang, pedis bang ya, pedis. Makanya kembali ke tema bang. Karena Kristen itu ada bang dari keberingasan, pembunuhan terhadap Tuhannya sampai Kristen itu hadir. Bang Juma, perawan seorang wanita dirobek sampai Tuhannya Kristen hadir. Jadi mau kemanapun anda kena, pasti kena. Bang Juma. Ini dulu bang, ini dulu temanya bang. Coba kita apakah setan, logika, ya? apakah ya ini logis saja dulu. Apakah setan itu pahlawan? Enggak, berpikir logika aja. Apa tuh? Kebaikan apa sih yang diterapkan Bang Mamat itu? Lah, kebaikannya jelas sekali. Tanpa beliau, ya, tanpa beliau yang mengajarkan kemudian cinta kedamaian. Dengar dulu dong. Kenapa jadi penghina ini? Kenapa jadi penghujat? Kenapa jadi penghujat ente? Kenapa jadi penghujat bang? Enggak, terangkan aja kebaikan apa sih yang bisa dicontoh. Kebaikan anda bisa merasakan kemerdekaan ini siapa yang memperjuangkan? Enggak. Umatnya siapa? Umatnya siapa? Tunggu dulu. Umatnya siapa? Dan siapa yang menjajah? Umatnya siapa yang menjajah dan siapa yang berjuang? Ayo. Enggak ada. Enggak ada. Yang menjajah 350 tahun itu umatnya siapa? Enggak ada kebaikan apa? Saya tanya dulu. Umatnya siapa yang datang ke Indonesia menjajah, membunuh ribuan manusia, membuat anak-anak jutaan menjadi yatim, perempuan menjadi janda, itu umatnya siapa? Hah? Umatnya siapa? Jawab. Iya, umatnya siapa? Ayo. Pucat. Kebaikan apa yang dicoba? Ya saya tanya dulu, kebaikan apa yang dibawa dari barat atas nama Kristen, mendirikan gereja dengan cara menjajah di Nusantara ini, menjadikan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Itu kebaikan apa? Enggak lah. Banyak kok pertanian, infrastruktur kok dibangun. Mana ada? Dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan, penjajahan dilakukan, pilih mana? Anda dibangunkan jembatan tapi Anda dibunuh, pilih mana? Kau ingin mengatakan bahwa Belanda itu pahlawan gitu? Samalah itu bang. Kau ingin mengatakan bahwa setan itu adalah pahlawanmu. Tanpa setan Yesus tidak disalib, betul? Enggak lah. Betul? Ya, jauh dulu. Tanpa setan Yesus tidak disalib, betul? Ketawa pedis dia teman-teman. Tanpa setan Yesus tidak disalib. Benar enggak? Udah bang. Dan rendahnya itu. Udah bang. Udah bang. Istirahat bang, di bawah bang. Istirahat. Berhenti tampilanmu kayak gitu bang. Enggak bang Juma. Udah bang. Nanti anda habis dipermalukan sama orang-orang. Kasihan saudara-saudara Batak saya dengan penampilan anda kayak Islam begitu. Oke. Membahas tentang Nabi Muhammad. Apa katanya yang baik dari Nabi Muhammad? Kau sudah menikmati bangsa yang diperjuangkan oleh umatnya. Halo ibu, selamat malam. Umatnya Nabi Muhammad sudah berapa yang jadi presiden? Kamu nikmati. Oke, umatnya Nabi Muhammad sudah berapa yang menjadi wakil presiden negara kita? Kamu nikmati kepemimpinannya. Oke? Umatnya Nabi Muhammad, bosku. Halo, selamat malam Ibu Juri, apa kabar? Ibu, apa kabar Bu? Jaringannya Ibu nggak bagus. Ibu, jaringan Ibu nggak bagus Bu. Ibu. Halo. Halo Ibu. Kenapa ini? Ibu tiri hanya cinta kepada Bapak tiri. Ibu yang tadi kok kayak marah-marah ya? Kenapa dia?
Pak Aromi, Anda sebaiknya istirahat Pak Romi. Hati-hati anak Anda, jangan sampai ke gereja. Jangan sampai tidak taat kepada isi Bible. Itu loh, harus taat Pak. Bang Andi, kok nggak nampak Bang? Tahu nih, kasih mas saya moderator baru dibawa Kak. Ya ini masalahnya abang nggak kelihatan di sini. Adam itu. Saya kok nggak kelihatan ya, tunggu Bang Andi. Iya nggak kelihatan. Nggak ada di tempatku nggak. Mayalo. Nah, semua HP kepake ini. Saya dibawa dulu Pak, baru naik lagi sebentar. Coba gelap ki. Sudah moderator mungkin. Sudah bagus Mi. Iya aman Mi. Oh ya sudah Pak. Oh ya moderator Mi. Siap. Masya Allah. Bawa kapal. Boleh tonji di. Iya nanti Pi habis ini kan baru. Iya. Lanjut ki Pak. Iya. Ada ibu tiri, ada ayah tiri, ada juga anak nakal, minta ibunya menyembah dirinya. Tri tumbal, ada aja. Adakah cinta yang tak pernah berhenti? Junjungan pistol lima kafir mana nikmati botol itu semua yang pakai itu. Cuma buat Nabi cuma botol. Kenapa itu abang? Buka kamera dulu. Botol bukan buatan Islam. Wah mantap kali. Jadi kafir kami suruh kerja, habis itu kami pakai. Mantap kali. Kafir yang suruh kerja, kafir disuruh kerja, kami yang nikmati. Kami pakai, kami beli, tidak curi kayak kalian. Sakit hati. Mahal-mahal saya beli ini 30-an juta ini untuk kami beli. Saya beli kan saya beli. Kasihan. Sakit hati lu, sakit hati. Di agamanya tak ada kebenaran. Sakit hati. Ya. Mau bicara Tuhan kalah data. Mau bicara kitab kalah data. Apapun yang kita bahas pasti kalah. Cuman bisa itu buatan kafir. Tapi kan kita beli. Kamu yang kerja, kita upah, kita beli, tidak gratis. Sendel loh. Halo, selamat malam. Malam. Iya kawan. Iya. Gimana? Iya. Bang? Ini ada tema abangku menarik untuk kita kaji. Bagi orang yang berakal sehat pasti mikir, iya juga ya. Jadi yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat ya? Kalau dia penjahat, tapi kok kita nikmati hasilnya? Kalau dia pahlawan, kok pahlawan kita setan? Nah, ini bahaya ini. Gimana tuh Bang? Silakan. Begini bro. Silakan. Kamu bahas masalah salib ini kan Yesus sudah bangkit. Kenapa kamu tidak pernah membahas kebangkitannya? Kan sebelum bangkit dia disalib dulu toh. Makanya muncul pertanyaan. Jadi untuk apa bahas ini? Iya, saya bertanya, penyalibnya ini pahlawan atau penjahat? Jadi logika kamu di mana? Sudah bangkit soalnya masih dikubur seperti Iya, tidak ada urusan dengan dia mau bangkit karena tidak ada urusan. Yang bangkit dari kubur itu adalah manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Iya, kan udah bangkit, udah naik ke surga. Iya, itulah justru karena dia bangkit menjadi Tuhan, justru karena dia bangkit menjadi Tuhan Anda, makanya saya bertanya, itu Anda apa dihadiahkan masalahnya? Tuhan? Anda dihadiahkan Tuhan oleh setan atau apa ini? Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan sudah ada dari sejak sebelum penyaliban Yesus.
Sedangkan Yesus dikatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibunuh agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Bro, cuma berlogika sedikit gitu lah. Kamu membahas saya sudah berlogika ini. Saya sudah berlogika. Yesus sudah bangkit. Nah, nggak ada urusan dengan bangkitnya yang saya tanya. Bro? Iya, justru Anda ini saudaraku, saya tanya, bagi Kristen yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat, kenapa diumpetin? Kalian ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Buka kamera dulu. Bisa Anda buka kasih kamera dulu dong. Buka kamera dulu biar lebih asik lagi kita diskusi. Ayo abang. Janganlah di mute. Kita berlogika sedikit lah. Iya, justru saya mengajak Anda berlogika. Pertanyaan saya ini sangat menggugah logika. Anda selamat gara-gara salib. Berarti pembunuh Yesus itu berjasa kan? Pertanyaannya, pahlawankah dia atau penjahatkah dia bagi Kristen? Begini bro, kamu mau membahas mau pembunuh berjasa? Nggak bisa gitu dong. Nggak ada urusan dengan bangkitnya yang saya tanya. Yang mengeksekusi Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu loh. Urusan bangkitnya itu urusan belakangan. Justru karena ada pelaku di situ kamu pembohongan. Lo kok jadi pembohongan? Pertanyaan sederhana kok. Yang menyalip Yesus itu pahlawan atau penjahat? Salib kamu dari dulu. Ya. Saya bertanya loh. Yang menyalip Yesus itu pahlawan. Mau berlogika enggak? Iya, ini logikanya sederhana bukan? Apakah yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Jangan marah-marah dong. Lu pikir cuma lu yang bisa marah? Saya tidak marah-marah bro. Tetangga aku juga bisa marah. Cuman kan salib sudah selesai. Iya. Urusan salib kan sudah selesai. Ya, yang saya pertanyakan yang menyalip ini, yang menyalip ini pahlawan atau penjahat? Mau pahlawan kayak kamu bilang itu, mau penjahat itu. Ya makanya kita bahas. Kita bahas dong. Lah ngapain untuk apa coba? Kalau dia pahlawan, salib lagi Bang. Kalau dia pahlawan, berarti agama Anda itu. Di mana sih? Seharusnya kamu membahas. Nih kenapa orang ini? Justru logikanya itu di mana? Katanya, saya tanya dulu. Katanya akibat penyaliban dosa-dosa Kristen itu ditebus, dihapuskan, betul? Betul nggak? Betul nggak? Iya, kenapa bro? Kenapa? Akibat penyaliban dosa-dosa Kristen ditebus, betul? Ya betul. Nah, sekarang yang menyalibkan itu pahlawan atau penjahat? Itu penilaian Tuhan, mau penjahat, mau bukan Tuhan yang kutanya, ente yang kutanya. Saudara yang saya tanya. Saya tanya. Iya, karena Anda yang menikmati. Anda yang menikmati hasil dari penyaliban. Anda yang menikmati hasil dari penyaliban itu. Makanya saya tanya, apakah yang menyalip Yesus itu? Apakah yang menyalip Yesus itu pahlawan atau penjahat? Coba jawab. Ya penjahat. Nah, penjahat. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada Anda, betul? Itu sudah direncanakan, itu bro. Direncanakan siapa? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang benar? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang benar untuk menyelamatkan orang jahat? Ada pemainnya, kan harus seperti itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang jahat? Siapa? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang yang benar? Gimana lagi? Masa? Siapa yang merencanakan? Kalau itu tidak ada rencana, kalau tidak ada misi, gimana tidak sih? Ada satu dong. Ya, tidak ada itu. Enggak dong. Anda kan mengatakan begini sebentar. Dari silakan. Berapa bulan ini saya mengenal kamu itu selalu bahas-bahas kita. Coba deh, bagaimana saya bisa percaya dengan Allah SWT-mu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dia Tuhan. Saudaraku, ini salib ini bahasan dari Al-Qur'an. Enggak, begini bro, kamu kan selalu menawarkan Allah itu Tuhan.
Salib ini dari Al-Quran. Enggak, kamu kan selalu menawarkan bahwa Allah ini Tuhan, ya kan? Tuhan saya tidak pernah menawarkan. Coba kasih Allah, dulu saya data. Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, melainkan diselamatkan, diangkat ke langit. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus itu disalibkan. Maka muncul pertanyaan, kalau penyaliban itu gunanya untuk menyelamatkan orang Kristen, maka ini yang harus Anda pertanggungjawabkan. Apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Anda mengatakan penjahat. Oke, berarti kamu keselamatan penyaliban. Oke lah, saya begini lah. Berarti keselamatan Kristen berasal dari penjahat. Betul? Harusnya kamu kabarkan dong bagaimana Tuhanmu itu seperti apa. Begitu, Tuhan saya mengabarkan Nabi Isa tidak disalib. Nabi saya mengabarkan eksekutor pembunuhan terhadap Nabi Isa itu adalah orang-orang kafir, pembuat makar. Itu Tuhan saya. Nah, itu kan dongeng junjunganmu. Nah, sama dongeng juga kalau ada setan menghadiahkan keselamatan, sama kan? Enggak ada penyaliban. Ada faktanya, ada yang melihat kok kamu bilang saya tahu. Ada penyaliban gimana? Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban, terus yang disalib siapa? Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban, tapi Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Ayo. Penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Menurut Kristen yang menyalib Yesus penjahat atau pahlawan? Tadi dia sudah mengatakan penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan apa kepada kalian? Penjahat yang adalah pahlawan. Anda mengatakan sudah dibuatkan. Saya minta data dong. Di mana Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan manusia dengan menumbalkan dirinya sendiri mati untuk dosa-dosa? Di mana Tuhan berfirman seperti itu? Paling surat Paulus. Ayo. Semangat. Buka kamera bang, selamat malam. Nah, ganteng kali. Iya, malam. Boleh gini kan bang? Boleh, enggak apa-apa. Dari sekte mana saudara? Dari sekte mana? Maksudnya sekte itu apa itu? Nggak ngerti saya. Agama. Oh, agama Kristen bang. Oh, Kristen. Iya. Ini gimana Anda menyikapi tema saya ini? Oh, eksekutor salib pahlawan gitu maksudnya kan? Iya, apakah eksekutor salib itu pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Harus dua-dua itu dijawab itu, maksudnya eksekutor pahlawan atau tidak atau gimana? Enggak, menurut pandangan saudara sebagai Kristen yang sudah menerima kemudian keselamatan, karya keselamatan, apakah yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan bagi Anda atau itu adalah pelaku kejahatan? Oh, itu kalau saya tahu dari Kristen itu sebenarnya penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Berarti pada intinya itu adalah penjahat. Ya, tapi dia tidak tahu itu dia penjahat. Merasa dia yang benar, tapi kami bilang dia penjahat. Tapi mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu, dan Yudas juga kerasukan setan. Bahkan Yudas menyesal, berarti dia sadar. Tapi terlepas daripada itu, tindakan mereka melakukan pembunuhan itu jelas adalah kejahatan kan? Oh iya. Berarti penjahat-penjahat ini menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan maksudnya menghadiahkan keselamatan bagi kami orang Kristen, bukan. Lalu apa bang? Dia pun tanpa tidak penyaliban? tahu itu dia hadiah buat kami, tidak tahu. Iya, maksudnya Anda sebagai Kristen, bukan mereka. Mereka kan melakukan kejahatan, tetapi hasil kejahatan mereka orang Kristen diselamatkan. Seibarat ada perampok, Anda lagi lapar nih, ada orang merampok lalu memberikan kepada Anda, dia bunuh, kemudian yang empunya dibunuh, diambil hartanya dikasih ke Anda. Berarti penjahat menyelamatkan hidup Anda kan gitu.
Bukan. Jadi gimana dong? Jadi gimana? Itu sebenarnya sudah dinubuatkan dari sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Ya, di mana itu dinubuatkan ada kejahatan dipakai untuk menyelamatkan orang lain, melakukan kejahatan untuk menyelamatkan orang lain. Itu di mana nubuatannya itu, Bang? Tapi sebenarnya itu bukan pahlawan kalau kami bilang, kalau yang pembunuhnya itu bukan pahlawan. Tapi saya tadi dengar masalah, saya tidak mau kemana-mana ya, tapi saya dengar tadi ini yang di Quran Islam katanya ini yang pembunuhnya ini diganti yang dibunuh ini kan ceritanya kan. Kalau kami Kristen Yesus itu dibunuh, disalib, tapi oleh Al-Quran Yesus ini ditukar, diganti kan. Yang dibunuh adalah pelaku. Yang dibunuh pelaku yang menyalibkan. Iya. Yang menyalibkan Yesus gitu kan maksudnya kan? Iya. Bagi yang menyalibkan Yesus dijadikan serupa yang mereka bunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Jadi siapa itu, Bang? Oh, yang dibunuh itu adalah orang fasik. Orang fasik. Orang fasik itu nggak punya nama, Pak ya? Tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Tidak disebutkan. Yang jelas Paulus juga tidak menyebut nama ketika dia menulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk, Bang? Siapa bilang dia terkutuk? Kalau saya bilang tidak. Berarti bukan Yesus dong yang disalib. Tadi kamu bilang Yesus itu ditukar, itu siapa? Saya tanya dulu itu. Ya itu dia yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Ya, siapa yang dikutuk? Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kan itu terjadi di tengah-tengah Yahudi, bukan di tengah-tengah Islam. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yang menerima suap siapa, Bang? Yesus atau yang lain? Ada cerita menerima suap. Ya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Saya tidak mengerti di situ. Orang disuap itu saya tidak mengerti suap menyuap di dalam. Tapi saya cuman ingin bertanya. Ini maaf ya. Maaf. Kami Kristen, khususnya saya minta maaf. Saya bertanya. Kitab Kristen mana lebih tua, Kristen apakah Islam? Lebih tua Kristen lah, Bang. Islam datang belakangan meluruskan. Injil daripada Al-Quran gitu. Iya, Al-Quran datang meluruskan kesalahan-kesalahan masa lampau yang kemudian ditorehkan dalam sebuah keyakinan yang Anda anut saat ini. Nah, Taurat lebih dulu, habis itu Injil, habis itu Quran. Nah, Taurat mengatakan di Keluaran 3 nomor 7 nomor 8, orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah enggak, Bang? Itu kan bagi yang membunuh merasa Yesus itu bersalah. Nah, itulah dia. Dan Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu sebagai iblis. Di dalam Yohanes 8 nomor 37.
Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Di data nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Yang selalu mencobai Yesus, membawanya ke bumbungan bait suci, membawanya ke padang gurun, itu siapa? Iblis. Berarti yang mau membunuh Yesus itu iblis. Ya, cuman saya sampai di sini aja Bang ya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama Abang, terima kasih. Yuk. Ya, kita hargai saudara kita yang non-Muslim yang naik di sini. Mereka tidak paham Bible, tapi minimal mereka menghargai diskusi meskipun tidak menggunakan pendenan. Wih. Halo. Halo. Iya. Kalau teman-teman ini berpikir ya, cuman masalahnya sebenarnya akal saudara-saudara kita sudah nyampe. Ya juga ya. Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan. Kalau dia penjahat, berarti kita menerima hadiah dari penjahat. Gak benar ini. Sudah mulai goyang kan? Cuman masalahnya satu. Mereka susah meninggalkan makan babi. Dan takut nonoknya dipotong. Masalahnya itu di situ. Aduh, gimana dong? Gimana? Mereka takut nonotnya dipotong dan tidak mau hidup tanpa makan babi. Berat, padahal kebenaran sudah sampai. Halo, selamatkan pagi saudara Boru Naga. Open your mic please. Hello. Hello boy. Do you have any problems? Please say to me, my brother. Oh, agak tuje. Penggoda iman, kalau Anda kemudian ingin diskusi, buka kamera dong. Saudara kita aja tadi yang buka kamera, nggak pakai baju, bisa kok. Masa kamu nggak bisa? Buka kamera lah. Halo Mace, apa kabar? Iya, halo. Iya, Ibu, apakah Ibu gimana saya kabarnya? Mau ngomong ini aja. Kabarnya ya sehat-sehat. Tadi kan situ bilangnya orang Ibu apa yang merencanakan. Ibu bisa buka kamera dong. Buka kamera aja Bu. Nanti semua kenal aku. Oh iya. Nanti kenal terkenal kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih Boleh Bu. lah ya kan? Supaya kita saling kenal satu sama lain. Nggak apa-apa sih memang. Nanti banyak kali yang kenal sama aku. Jadi Ya nggak apa-apa lah. Awak kan nggak cocok awak. Nggak masalahnya itu kan memberitakan Bible ini, memberitakan Bible itu kan amanat agung Ibu. Buka aja kamera. Yang penting Ibu jangan buka sarung. Enggak, saya hanya mau bilang saja. Tadi kamu bilang orang apa yang merencanakan orang benar itu dibunuh. Yang jelas ya orang jahat kan. Nah. Karena dia tidak suka melihat orang benar itu, sehingga ia malah berniat untuk membunuhnya gitu loh. Berarti orang jahat ini
adalah orang yang berjasa memberikan keselamatan kepada Kristen, kan gitu Ibu? Tidaklah. Lah kalau tidak mereka bunuh, tidak mereka jahat, tidak membunuh Yesus, gimana dosa Ibu ditebus? Sebenarnya gambarannya itu beda. Maksudnya gimana Ibu? Apa? Itu sebenarnya tujuannya kenapa Yesus itu disalibkan. Itu kan hanyalah gambaran sebagai manusia, supaya kita manusia ini bisa menyalibkan kedagingan kita gitu loh. Ya itu kan cuma asumsi doang. Sekarang permasalahannya Yesus bukan itu betul-betul. Itu sebenarnya bukan asumsi. Begini loh. Lah itu. Ya, sekarang apakah benar-benar ada yang menyalib Ibu? Kan tidak ada. Yang ada itu Yesus yang benar-benar disalib. Maka pelaku penyaliban itu kejahatan. Itu menyalib Yesus kejahatan atau bukan Ibu? Seperti gini loh, tujuannya itu gimana supaya kita itu menjadi orang yang baik, orang yang benar gitu loh. Supaya kita itu, bagaimana cerita, contoh apa yang bisa didapat dari membunuh orang bisa selamat? Contoh apa itu Bu? Nah, kan banyak contoh menginginkan sesuatu hal untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak baik gitu loh. Iya, maksudnya penyalib Yesus ini penjahat atau pahlawan bagi Ibu? Ya penjahat lah. Nah, berarti penjahat memberikan hadiah keselamatan ke Ibu kan? Ibaratkan semacam orang yang bandar narkoba itu, dia kan orang jahat. Dia mana suka melihat orang hidupnya yang so alim-alim gitu kan? Iya, berarti pelaku menjadi orang jahat gitu. Berarti pelaku kejahatan ini menghadiahkan keselamatan ke Ibu karena mereka tanpa jahat, mereka tidak membunuh Yesus. Yesus tidak dibunuh, dosa Ibu tidak ditebus. 1 Korintus 15 nomor 17, sia-sialah imanmu kalau tidak ada penyaliban. Maksud daripada itu, kita harus siap untuk menyalibkan kedagingan kita. Gimana? Bukan itu yang kita, itu doktrin itu kepercayaan aneh. Yang saya tanya ini, yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? Penjahat. Nah, kenapa dia disebut penjahat? Karena dia membunuh. Bukan karena dia membunuh. Orang itu bisa menjadi orang yang hidupnya terpimpin gitu loh. Iya, dia disebut jahat karena dia membunuh, betul? Bukan hanya karena dia membunuh, ya dia membunuh karena sebabnya ada kan gitu loh. Karena Tuhan Yesus itu dia orangnya yang benar hidupnya itu benar-benar terpimpin gitulah kan. Dia bisa menjadi orang baik, tidak mengikuti hal-hal akan dunia ini. Contohnya artinya, ya Ibu, orang kan yang mengikuti hal-hal dunia itu kan banyak. Coba kamu lihat, apakah orang-orang yang suka-suka dugem-dugem itu suka nggak melihat akan tentang agama? Nggak suka kan? Nah, contohnya semacam itu, ya mengubah orang-orang menjadi lebih baik. Sebab itu tidak suka mereka bahwasanya rakyat itu akan menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Berarti kesimpulannya, penjahat yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu adalah pahlawan bagi Ibu. Udah titik Ibu ya. Itu adalah pahlawannya Ibu. Yang merasuki Yudas itu pahlawan. Saya minum kopi dulu Ibu. Bukan, itu bukan merasuki. Bukan Yesus yang merasuki si Yudas. Itu kamu salah. Janganlah kamu bilang si Yudas itu dirasuki Yesus. Iblis lah yang merasuki. Iblis. Ya. Maksud saya iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawannya Ibu. Seperti ini ya. Gimana teman-teman? Masih kamu katakan tadi bahwasanya kekuatan yang kamu peroleh itu apa tadi? Dari setan ya? Apa kamu bilang? Enggak, maksudnya orang-orang ini bisa tadi yang naik komal tadi, kamu bilang tadi kekuatan dari setan bisa enggak gini? Kekuatan dari setan itu ada. Ya itulah yang kalian sembah itu siapa? Itu Yesus Kristus yang kalian sembah itu siapa? Yang ibu sembah itu siapa?
setan. Loh. Tahu nggak? Lalu siapa yang ibu sembah? Orang yang mempunyai seperti jimat-jimat itu adalah pemberian dari setan, kekuatan daripada setan. Ya sama itu. seperti kalung salib. Kalung salib juga itu apa? Kalung salib itu bukan jimat loh, itu hanyalah sebagai. Nah, itu lebih parah dari jimat itu. Itu lebih parah karena salib itu adalah tempat hukuman pelaku dosa. Itu salib. Itu salib simbol kita supaya simbol kita apa salib? Dan kedagingan kita, keinginan daging ini sangat yang tidak patut untuk kita ini gitu loh. Nggak nyambung ibu ini teman-teman. Nggak nyambung, kamu yang nggak nyambung. Udah cari yang lebih berakal sedikit. Kamu yang nggak berakal, kau bilang aku yang nggak berakal. Anda pahlawannya. Jimat itu seperti orang-orang saya. Orang bahas salib larinya ke jimat, entah kemana-mana ibu. Kamu bilang tadi setan juga memberi kekuatan. Kamu bilang Tuhan Yesus. Yesus yang mengatakan itu bukan saya. Yesus tidak pernah menyatakan pakailah jimat-jimatmu, nggak ada. Tapi Yesusnya yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Kristen memakai nama Yesus nggak? Pokoknya. Siapa Pokoknya yang memakai jimat itu cuma siapa yang memakai nama Yesus itu penyesat. Dia itu telah memakai kekuatan daripada Tuhan. Tidak ada perkataan Yesus begitu. Yang Yesus katakan yang memakai nama Yesus itu penyesat. Udah selesai ibu. Tidak. Loh, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, ibu memakai nama siapa? Dalam beragama. Nah, ini itu penyesat berarti. Ibu penyesat. Halo saudara Jena. Kamu yang framing kamu. Itu dalilnya begitu, Cak Ayu. Coba baca. Matius 24 nomor 4. Nomor 5. Nanti kau baca. Lain-lain lagi ayatnya. Ya bacalah. Suka memframing kan. Iya baca aja dulu, beduh. Banyak cerita. Suruh buka kamera, merepet. Jago buka kamera nggak berani. Merepet lah itu. Halo Bang Zuma. Halo juga saudara, buka kameranya saudara Jemari. Sebentar Bang Zuma, saya cuma mau menyampaikan, Bang Zuma tolong jaga konsistennya. Kalau memang mau berdebat tolong disuruh on cam. Kami jujur aja kami penonton ini kecewa loh kalau Bang Zuma diteruskan dengan cara-cara tidak on cam seperti ini. Itu aja yang saya sampaikan Bang Zuma. Terima kasih. Terima kasih saudara, thank you. Halo ibu, teman-teman kita di bawah. Hanya itulah yang kubilang samamu. Dengar dulu ya. Orang yang menginginkan orang itu mati, orang benar itu adalah orang jahat. Oke, Anda menginginkan Yesus disalib atau tidak disalib? Bahkan orang Kristen saja pun banyak orang yang menginginkan kematiannya ketika dia memberitakan akan kebenaran Tuhan gitu loh. Ajaran-ajaran Tuhan. Aku tanya dulu, Anda menginginkan kematian Yesus atau tidak? Tidak. Nah, kalau Yesus tidak mati, siapa yang nembus dosa? Kucing. Udahlah Bu. Udah. Kena ginjalnya ibu hancur, lebur. Ibu kalau ibu mau buka kamera atau tidak? Nah, nggak bisa dia buka kamera. Dia bisanya cuman buka cempak. Penggoda iman kalau naik buka kamera dong. Kalau cuman tidak buka kamera, saya juga kena teguran di bawah. Betul itu teman. Masa kita bicara tidak buka kamera, kita buka kamera terus yang kita teman bicara cuman suara doang. Emang gue Paulus? Paulus itu cuman suara yang didengarkan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah satria baja hitam. Halo? 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 Sejuk, hemat, vodka, Rio. Tidak nampak orangnya. Teman-teman nampak gak orangnya? Enggak kan? Nah, suruh ke jaga toilet di bawah. Udah dinaikkan. Mbak Sopian. Halo?
Halo. 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 Iya, buka kameranya bang. Nggak ada ke pulsamu. Halo, 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 halo. Iya, buka kameranya bang. Pulsamu nggak ada kah? Halo, halo terus. Makanya kalau lihat dulu koneksimu internet. Ada nggak kalau internet itu nggak ada, isi dulu bang. Buka kameranya aja dulu bang. Nggak usah gitu. Tahu aja nggak buka masnya. Buka kameranya dong. Tahu aja nggak buka masnya, goblok. Buka kameranya bang. Kok kau aja nggak buka kameramu? Ini kamera saya buka. Ini kamu itu loh. Iya, nggak mesti kan. Buka aja dulu. Muhammad itu palsu. Waduh, jangan kalau mau bertengkar jangan di sini bang. Di gereja tempatnya. Muhammad itu sakit hatimu, Tuhanmu salah model. Assalamualaikum bang, tak tekan bang, sorry. Abang Zuma. Waalaikumsalam. Sehat selalu, salam dari Malaysia bang. Sama-sama abangku. Untuk semua Oten, kalau bisa on cam ya. Kasihan bang semua yang di atas juga. Oke, makasih bang. Makasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pahlawanku. Halo bro, gimana? Masih kita lanjut. Buka kamera dulu. Diturunin. Buka kamera. Belum bisa akun saya. Kalau saya bisa buka saya buka, ngapain sih harus ini akunnya belum bisa. Bisa loh. Udah lah, kalau nggak bisa nanti kau merepet aja. Aku kayak Paulus nanti jadinya. Kok Anda nggak buka kamera kayak Paulus saya? Siapakah engkau, Tuhan? Kan gitu. Cuman suara didengarnya kayak Paulus nanti. Tiba-tiba ternyata yang ada di sebelah ini Tuhan Yesusmu. Kita nggak tahu. Halo. Oke dong. Ses saja Ki. Halo teman-teman, silakan. Adakah? Iblis pensiun, tugasnya diambil alih oleh Halo, selamat malam. Aku menaikkan abang cuek. Saudara Oten silakan naik. Gak usah malu-malu, naik ajanya. Tapi buka kamera ya. Supaya saya tidak kayak Paulus, hanya mendengarkan suara, tapi tidak tahu siapa yang diajak bicara, kan gitu. Halo saudara santuy. Halo. Baik kali kau jadi orang.
Halo. Langsung turun dia. Ketik di bawah 3 bagi teman-teman yang oten. Ketik 3 bang, biar kita tahu oh ini saudara kita Kristen. Halo, saudara Pikris. Malam bang, malam bang Juma. Malam juga bang Ang. Abang di mana ini? Di rumah atau di tempat kerja? Di tempat kerja bang, tapi lagi istirahat. Siap. Oke bang. Ini ada tema kita yang eksekutor salib pahlawan gitu bang ya. Iya. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Nah oke bang. Jadi kalau kita kategorikan dulu gini bang. Kalau ada orang menerima hukuman mati, apakah orang yang menembak itu penjahat bang? Yang menerima, bukan? Iya. Contoh kayak aku hukuman mati gitu. Karena hukuman mati kan, nah yang penembak saya itu, contoh itu termasuk orang penjahat itu bang? Tergantung dulu, Anda dihukum mati karena apa? Ya contoh kalau Anda, contohnya bandar narkoba. Iya, iya. Pokoknya aku lapor penjahat aku contohnya kan, tapi yang karena aku hukuman saya karena hukuman mati, yang menembak saya itu termasuk penjahat itu enggak bang? Bukan. Nah jadi maksud bukan saya bang, penjahat. seperti itulah yang tadi. Seperti itu. Nah sekarang Yesus di situ bandar narkoba. Ya, Yesusnya bandar narkoba enggak sampai dia pantas untuk dibunuh? Enggak. Kita bang, tunggu dulu bang Juma. Kita belum masuk ke arena ke situ bang. Yang masuk saya, yang masalahnya tadi yang bilang itu, yang penembak itu penjahat apa enggak kan gitu tadi bang. Nah, iya. Karena itu dia kan hukuman mati bang, karena keputusan pada zaman kerajaan waktu masa Tuhan Yesus kan gitu. Iya, sekarang kan ada dalilnya gini bang. Ulangan 21, 22. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sebanding dengan hukuman mati. Kan gitu. Lalu kau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Nah sekarang pertanyaannya, Anda membawa bandar narkobeng. Ketika bandar narkobeng dieksekusi mati, dia dibunuh supaya karena yang dibunuh ini pelaku kejahatan, maka pelaku pembunuhan itu bukan pelaku kejahatan, yang dibunuh inilah pelaku kejahatan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu analogi yang Anda bangun, Yesus ini apa, bandar apa sampai dia harus dibunuh bang? Enggak, tadi abang bilang kan, tadi abang bilang yang membunuh itu kan, kita jangan dulu masuk istilahnya ke arena yang dibunuh, yang si pelaku, kan gitu. Yang pertanyaan saya, yang membunuh Tuhan Yesus tadi yang dibilang abang itu kan pendapat abang itu kan penjahat gitu. Iya, karena yang dibunuh orang benar, bukan bandar narkobeng. Nah kan kalau udah tahu Bang Juma itu orang benar, jadi masalahnya tadi kenapa Bang bilang yang pembunuh itu dibilang penjahat gitu? Ya, karena dia yang kan dibunuh bukan istilahnya. Gini bang, tunggu dulu bang Juma. Ini kan dia pun membunuh, dia kan bukan karena bukan karena kenakalan ataupun anarkis gitu. Karena dia kan perintah dari kerajaan kan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi analoginya, apabila ada orang terjatuh hukuman mati, yang menembak itu penjahat apa enggak? Itu ya pertanyaan saya sama abang. Tergantung yang dibunuh bang. Kalau yang dibunuh itu orang benar, bukan yang dibunuh bang, bukan yang dibunuh bang. Loh, kan Anda ingin menilai pembunuh ini jahat atau tidak jahat. Tergantung yang dibunuh. Kalau yang dibunuh orang benar, penjahat. Kalau yang dibunuh penjahat, berarti dia bukan orang jahat, mereka adalah pahlawan. Sekarang Yesusnya yang jadi masalah. Yesus ini penjahat atau Yesus ini orang benar? Tadi kan udah abang mengakui kan bahwa Tuhan Yesus itu kan tidak bersalah disalibkan kan gitu. Berarti pembunuhnya? Nah, pembunuhnya kan makanya saya bilang tadi karena dia pembunuhnya itu karena memang pada zaman itu dia harus menjatuhkan hukuman seperti itu karena orang-orang sekitarnya itu tidak bahwa Tuhan Yesus tidak
tidak senang kedatangan Tuhan Yesus kepada zaman itu, makanya dia dipengaruhi orang-orang di situ bahwasanya dia dituduh penjahat kan kayak seperti itu. Makanya dia waktu dia dibawa penyidangan bahwa kerajaan itu yang bilang bahwa dia tidak satu pun tidak dapat kesalahan yang diperbuat dia kan gitu. Berarti pengadilan memutuskan Yesus tidak bersalah. Iya, memang benar Bang. Yesus tidak bersalah. Terus kenapa dibunuh? Nah, karena memang pada zaman itu dia tidak, kebenaran itu tidak, orang-orang begitu datang kebenaran itu, orang pada sekitar itu dia tidak senang gitu. Ya berarti yang dibunuh orang benar. Ya benar, memang benar orang benar yang dibunuh. Berarti pelaku pembunuhan ini apa? Ya, makanya saya bilang tadi kan karena itu Bang udah keputusan kerajaan pada zaman itu, dia kan yang membunuh pun bukannya dia sengaja bilang tadi sengaja atau tidak sengaja gitu, memang dia harus perintah dari kerajaan kan gitu. Bukan perintah dari kerajaan itu Bang, itu desakan orang-orang yang iri dan cemburu dan mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat demi untuk memuaskan politik itu, mereka terhadap Yesus. Itu bahkan justru itulah Bang asumsi-asumsi yang tidak menginginkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberitakan yang kebenaran. Makanya dia dibilang tukang sihir, tukang ini, karena memang itulah pola pikir manusia pada saat itu gitu. Makanya dia dituduh sebagai penjahat gitu kan. Nah, padahal setelah diteliti dalam kesalahannya bahwasanya dia itu tidak ada kesalahan gitu. Jadi kan yang dibilang Bang Juma tadi, yang saya bilang tadi sama Ibu Borsinaga itu, apa penjahat itu, yang dibunuh penjahat itu sebagai pahlawan, kan gitu tadi yang dibilang Bang Juma. Iya, kan sudah diputuskan di pengadilan, Matius 27. Saya tadi sama Bang Juma, apabila ada perintah bahwasannya itu udah dihukuman mati, apa si pembunuh yang pelaku penembakan itu atau pelaku pembunuhan itu, tapi atas perintah raja gitu, apa dia itu penjahat apa enggak gitu? Itu yang saya tanya sama Bang Juma. Begini Abang, bukan tidak sesederhana itu, sesederhana itu kasus Yesus Bang. Di dalam Matius 26 ya, nomor 4, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Oke, nomor 59 mereka melakukan kesaksian palsu. Kemudian di Yohanes diterangkan bahwa Yudas berkhianat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh dan Yudasnya kerasukan setan. Jadi gini Bang, di dalam Matius 27 nomor 18 pemerintah memutuskan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Berarti pembunuhan yang terjadi bukan karena Yesus itu bersalah dan mereka tahu Yesus itu orang benar. Sekarang permasalahannya ketika Yesus sudah diketahui orang benar tetapi tetap saja dibunuh, maka mereka yang menginginkan kematian terhadap Yesus pada zaman itu pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Yang melakukan tipu muslihat ini, yang melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu ini, termasuk iblis yang merasuki Yudas ini, itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen. Itulah Bang masalahnya. Maksudnya Bang, abang bilang tadi, yang pembunuhan Yesus itu pahlawan, penjahat kan dibilang abang tadi, bahwa si pembunuh itu penjahat apa enggak kan gitu dibilang abang tadi. Iya. Nah, masalahnya kan makanya saya bilang sama abang tadi, karena dia membunuh Tuhan Yesus karena perintah. Jadi kalau dibilang penjahat, dia belum tentu dia penjahat karena dia udah perintah dari atasan waktu pada itu gitu. Berarti yang melakukan tipu muslihat itu bukan kejahatan. Yang bikin tipu muslihat siapa Bang? Ya imam-imam kepala mahkamah agama, Matius 26 nomor 4 nomor 59. Makanya karena memang pada saat itu kepala-kepala agama itu dia tidak menginginkan Tuhan Yesus karena dia mengatakan kebenaran. Nanti kalau memang orang itu tidak menginginkan Tuhan Yesus, orang itu mencari masalah-masalah kepada Tuhan Yesus. Makanya dibilang ada tipu muslihat yang dibilang abang tadi itu. Iya, mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Berhasil nggak tipu muslihat yang mereka buat ini? Ya, maksudnya Bang, tipu muslihat itu gimana? Maksudnya abang kayak gimana tipu muslihat itu? Mereka yang gini loh Bang.
Gini bang, biar kita biar kita nggak lari dari tema abang. Kalau pada saat itu Tuhan Yesus mulai memberitakan kebenaran, kepala-kepala agama itu, istilahnya dia udah resah bang, udah resah. Ini nggak benar ini. Semua masyarakat situ bahwasanya Tuhan Yesus tidak benar gitu, karena dibikin mukjizat, bikin ini, dibilang lasir, dibilang ini. Biar Tuhan Yesus itu tidak. Bagaimana biar Tuhan Yesus tidak menyebar kebenaran itu gitu? Karena kalau kebenaran itu nanti menyebar seluruh dunia, seluruh pada zaman di situ, orang kepala-kepala agama itu nanti tidak laku lagi. Kira-kira seperti itulah bang gambarannya. Nah itu pintar. Sekarang pertanyaannya, upaya-upaya ini menghasilkan pembunuhan terhadap Yesus. Artinya mereka menghentikan kebenaran yang ditorehkan oleh Yesus pada zaman itu dengan cara mengeksekusi Yesus di atas salib. Maka muncul pertanyaan, menghentikan gerakan yang diajarkan Yesus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kebenaran yang dia bawa, bagi Kristen yang panen atas kematian Yesus itu, yang berasal dari tipu daya, muslihat, kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu bagi Kristen yang selamat hari ini karena Yesus mati untuk Kristen, itu pahlawan atau penjahat. Sebelumnya bang, makanya kan tadi ada itu perjanjian lama, itu kan udah dinubuatkan bang apa yang terjadi sama Tuhan Yesus gitu, bahwa dia itu akan mati dia akan mati disalibkan dan diolok-olok, dia kan udah dibuatkan duluan bang. Di mana itu bang? Di mana itu dinubuatkan Yesus akan dibunuh? Kalau kita nanti bang kita bahas nanti itu nanti dari kita yang berdua nanti di rumah bang ini nggak bisa lagi naik teman-teman yang lain kan gitu. Itu nggak ada bang, nggak ada nubuatan itu. Makanya Yesus itu nanti habis nggak ada bang. Nanti setelah Anda turun dari sini, Anda buka kemudian di Yohanes 8 nomor 37, 38, 39 sampai data nomor 46. Anda buka di situ. Kalau ada Bible di situ silakan Anda buka. Di situ Yesus mengatakan, "Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu." Kalau ada nubuatan untuk membunuh Yesus, berarti ada firman itu. Tapi Yesus mengatakan tidak ada firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuhku. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak menjalankan firman. Firman yang ada bang, firman yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, perintah Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Gini kan bang, pada saat itu kan bang, orang itu kan udah dilibatkan dia bahkan Mesias akan datang. Apa benar nggak ini yang datang? Kan seperti itu bang. Contoh kayak gini bang, ada contohnya mangga gitu. Ini benar nggak mangga ini? Karena seperti itu bang, makanya dia disalibkan. Gitu. Tidak ada dalilnya Mesias mati untuk membunuh, menebus dosa-dosa waris. Tidak ada, atau menyelamatkan orang-orang. Yang ada, jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda hanya mendengarkan khotbah gereja kayaknya. Sekarang permasalahannya, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Keluaran berapa tadi bang? Keluaran 23. Nanti bisa nanti. Ya, silakan. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. Satu-satu lah bang. Nah oke, catat dulu pelan-pelan. Nah, Keluaran tadi berapa tadi bang? Keluaran 23 nomor 1 nomor sampai Keluaran 23 nomor 1 sampai nomor berapa bang? Sampai nomor 3. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Oke bang. Nah oke bang, biar aku pun nggak bisa lama-lama bang. Iya silakan. Dibilang abang tadi ya Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib dia kan gitu. Apakah dia memang membuktikan bang dia Yesus, dia juru selamat orang Kristen lah saya bilang kan, karena memang dia mati baru bangkit lagi bang gitu. Yang bangkit itu menurut Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40
Itu yang bangkit itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Abang memang angkatan jahat? Itu abang udah salah apa di situ bang? Intinya gini bang. Kok jadi saya yang salah? Itu dalilnya dong. Angkatan jahat, orang Farisi datang minta tanda ke Yesus. Yesus mengatakan gini, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang kalau Anda percaya kebangkitan pada hari ketiga anak manusia, berarti Anda angkatan jahat dong. Kan itu tanda untuk angkatan jahat, Bang. Siapa yang menerima bangkit hari ketiga berarti mereka adalah angkatan jahat. Itu kan Yunus, Bang. Kalau Tuhan Yesus kan mana ada seperti itu, Bang? Iya, Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan, Bang. Baca nomor 40-nya, Abangku. Baca nomor 40-nya. Ini, Bang. Apakah ada Yesus di hari ketiga dia naik bawa apa tadi? Angkatan jahat itu minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda percaya kepada kebangkitan hari ketiga berarti Anda angkatan jahat. Itu tanda. Oke lah Bang Jum. Oke saudara. Oke saudara Siregar. Iya, sehat. Salam kenal Bang ya. Ya, tetap sehat Bang ya. Sama-sama abangku. Sehat selalu. Saya keluar dulu Bang ya. Baik. Kalau enggak turunkan lah Bang, mau nonton dulu Bang. Oke abangku, baik. Oke. Siap-siap, sehat-sehat abang ya. Apakah pembunuh Tuhanmu itu pahlawan, ataukah pembunuh Tuhanmu penjahat, tega niat membunuh Tuhan sampai Tuhan harus mati? Membunuh manusia adalah dosa. Apakah membunuh Tuhan adalah pahala? Kalau membunuh Tuhan adalah pahala, sini Tuhanmu biar kami bunuh lagi. Adakah keselamatan bagi pembunuh Tuhan? Kalau ada keselamatan bagi pembunuh Tuhan, maka kami pun akan beli tombak di pasar Senen untuk menombak lambung Tuhan. Biar kami selamat, biar Tuhan dibunuh, agar kita selamat, mari bunuh Tuhan. Halo saudara Gaming, apa kabar? Sudahkah Anda membunuh Tuhan Anda? Pembunuh Tuhan adalah pahlawan. Sebab tanpa mereka dosa yang diwariskan Adam tidak akan ditebus. Jasamu begitu besar. Dosa-dosa bisa dihapuskan karenamu. Oh pahlawan, kaulah yang menyebabkan dosa-dosa penjempulan terhapuskan.
Tanpa kamu, dosa-dosa dunia tidak akan terhapuskan. Oh, pahlawan. Kaukah itu, Mas Eko? Halo, selamat malam saudara Yanuale Mandova Yankan Korik Puru-Puruam Pajana. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Masya Allah. Bisa buka kamera abangku? Lagi bisa buka, Bang? Bisa, silakan abang. Ayo bang, buka kameranya bang. Biar teman-teman juga bisa ini, bisa kenal abang, saya juga bisa kenal abang. Kita saling tatap-tatapan. Ada cukup apanya followernya bang? Saya nggak tahu bang, coba ditengok aja. Pengikutnya sudah berapa? Oh belum ya. Abang, teman-teman kita mempersyaratkan harus buka kamera, gimana abang ini? Nanti setelah cukup 1000 baru abang naik lagi ya bang ya, boleh ya? Boleh bang? Kalau nggak buka kamera bagaimana bang? Teman-teman di bawah nombak dari bawah abang, dipersyaratkan buka kamera. Saya udah capek juga ini buka kamera bang. Gimana dong? Kan apa yang kita omongkan kan tidak mengurangi kualitasnya kalau tidak nampak kameranya Pak. Nah ini dia, teman-teman di bawah gimana? Ini permintaan saudara kita, beliau tidak bisa buka kamera, gimana? Tergantung moderator bang ya, bukan akunya bang, tapi moderator yang di bawah. Iya. Siap. Atau kita tunggu saudara Gunawan, mana tahu bisa. Saudaraku Gunawan yang ganteng dan kemudian baik hati, apa kabar? Baik, tapi lagi di kamar nih, udah kena stroke kemarin. Oh, jangan bang, istirahat aja dulu bang. Abang istirahat dulu, abang nyimak aja di bawah. Iya. Oke. Cepat sehat ya bang ya. Oke. Iya, sip. Oke, makasih. Sama-sama. Apa yang akan kau berikan para pembunuh Tuhan, karena mereka lah 2 miliar manusia selamat. Betapa besar jasamu, karena kalian saudara kami selamat. Oh, halo saudara, apa kabar saudara? It's Hoshi. Mana dia? Turun ya dia. Saudara Hoshi turun ya. Abangku Bang Arif yang ganteng, maafkan diriku. Tapi udah tahu kan hotel episode sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Bang Arif, Assalamualaikum. Ada yang sedang merajuk. Kemana teman-teman kita ini? Ayo sekarang dinaikkan teman-teman. Bang Handi ada di atas Bang Handi. Bang Handi. Loh, Bang Handi mana? Bang Handi? Ada Bang Handi. Tunggu dulu, proses dulu dia. Proses dulu. Iya. Terima kasihku ku ucapkan kepada tentara Romawi. Saya kok melayang-layang ya? Karena dirimu
sungguh berjasa. Miliaran manusia kelihatan tuh menerima hasil upah kerjamu. Tanpa kau bekerja, banyak orang tak selamat. Duhai pahlawan sejati. Ini ada suaraku nggak sih? Ada Bang Andi. Tapi kenapa? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Andi. Salam kenal. Waalaikumsalam. Dari Jawa Tengah. Bisa jadi begini ya? Bang Andi suaranya kedengaran kan dah? Tapi gambarnya nggak ada, tapi di HP yang satu ada. Ada loh. Sudah kelihatan. Udah.